Selanjutnya kita akan membahas tentang upaya penanganan eh, dari 3 waktu dulu ya. Pertama dari pra bencana, yaitu ada penilaian tentang resiko, yaitu pemetaan daerah rawan, analisis resiko. Yang harus dilakukan yaitu adalah tentang kita membuat peta-peta dulu ya, seperti peta wilayah yang sering terjadi longsor, rawan gempa, tsunami, maupun peta persebaran tentang gunung yang masih aktif. Ada pula dengan peta indeks dan resiko tentang bencana. Yang kedua, kita juga harus melakukan pelatihan TOT aparatur pemerintah dan masyarakat. Ya, kita harus bersosialisasi dengan internal BNPB dan juga koordinasi program pelatihan antar instansi yang meliputi departemen dalam negeri, lembaga ilmu pengetahuan, dan juga BMKG maupun ITB. Ada pula dengan lembaga-lembaga seperti Ormas, UNDP maupun lembaga-lembaga dari PBB lainnya. Yang ketiga yaitu tentang pusat pengendalian operasi. Ya, pembangunan atau pengembangan tentang Pusdalops yang sudah ada itu di BNPB DKI, Aceh, Padang, Denpasar, Yogyakarta, Jambi, yang merupakan bantuan dari pemerintah Prancis dan juga dari Palang Merah Prancis. Ada pula juga aktivasi Posko 24/7 untuk memantau kebencanaan pada semua tingkatan. Ada pula juga pengiriman satuan reaksi cepat penanggulangan bencana untuk pengkajian kerusakan dan pengkajian kebutuhan, damage assessment and need assessment. Ada pula juga pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan potensi sumber daya yang telah ada di RAPI, Orali, TNI, Polri, dan lain-lain. Yang keempat ada penyusunan dan pedoman dan protap. Upaya membangun mekanisme penanganan bencana yang efisien dan efektif. Lalu juga ada peningkatan kewaspadaan masyarakat yang bisa disebarkan melalui media massa seperti media sosial maupun juga media yang berbasis seperti televisi maupun radio. Ya, selanjutnya ada juga penyusunan rencana nasional penanggulangan bencana tahun 2010 sampai 2014, yaitu upaya untuk koordinasi program penanggulangan bencana. Ya, seperti prioritas program penanggulangan bencana selama 5 tahun dan disusun berdasarkan analisis risiko kebencanaan dan juga pengembangan sistem nasional penanggulangan bencana. Yang ketujuh ada kesiapan menghadapi bencana, yaitu pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana di Halim Perdana Kusuma dan Bandara Abdus Saleh di Kota Malang. Ada juga identifikasi sumber daya, identifikasi kemampuan penanggulangan kedaruratan, dan juga penempatan logistik bantuan darurat sedekat mungkin dengan daerah bencana. Diperlukan gedung atau depo. Ada juga pembuatan contingency plan dan juga gladi kesiapan penanggulangan bencana. Ada pula penanganan saat bencana, yaitu adalah sandang pangan papan ya tentunya. Yaitu adalah pertama juga sebelum itu pencarian dan penyelamatan korban bencana. Selanjutnya ada tadi sandang pangan papan, dan selanjutnya juga ada layanan kesehatan dan sanitasi. Setelah itu adalah upaya pasca bencana, yaitu adalah rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu di antara instansi terkait. Nah, yang kedua ada bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi juga. Ya, itulah penanggulangan di pra bencana, waktu bencana dan juga pasca bencana. Ya, demikianlah saya menjelaskan tentang 25 menit yang singkat ini untuk
dasar-dasar tentang bencana dan macam-macamnya, klasifikasinya, sampai tentang penanggulangan itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nasiruddin Ubaidillah. Saya merupakan mahasiswa dari kelas Sosiologi Kebencanaan dengan nomor induk mahasiswa 2009 10 20 10 30 21 48. Ya, maaf ya, ada kekeliruan dalam penyebutan. Dalam kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi bencana, ya kan? Definisi bencana yang saya rangkum ada 3, ya kan? Dari definisi bencana secara umum, secara dalam yang kedua adalah dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, ya kan? Yang ketiga ada dari definisi dari UNISDR. Yang pertama dulu ya guys ya. Saya akan menjelaskan bencana dari definisi umum. Bencana dari definisi umum ialah sebuah kerusakan yang diakibatkan oleh ulah manusia dan atau non manusia yang mengakibatkan korban jiwa, kerugian materi dan kerusakan lingkungan. Adapun definisi bencana dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang bencana. Bencana menurut undang-undang tersebut ialah suatu peristiwa satu kan, atau rangkaian peristiwa, berarti kan jamak, ya kan, yang sifatnya mengancam dan juga mengganggu apa tuh? Mengganggu kehidupan dan penghidupan siapa? Kehidupan dan penghidupan masyarakat. Sebabnya apa? Sebabnya kalau dalam undang-undang tersebut ada faktor alam, faktor non alam, maupun dari faktor manusia. Akibatnya kan tadi sebabnya tuh ya, faktor alam, faktor non alam, dan faktor manusia. Akibatnya ada sebab pasti ada akibat. Akibatnya yaitu korban jiwa. Terus ada kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda, dan dampak secara psikologis. Ya, itu dari definisi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Yang ketiga atau yang terakhir ada definisi bencana menurut UNISDR. Menurut UNISDR sendiri, bencana adalah suatu gangguan yang serius terhadap apa? Terhadap keberfungsian masyarakat yang menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi, maupun lingkungan. Yang sifat dari suatu gangguan serius itu sendiri melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya masyarakat itu sendiri. Nah, ketiganya adalah definisi-definisi dari bencana. Ya. Selanjutnya ada klasifikasi bencana. Secara umum, klasifikasi bencana itu menurut jenisnya ada 2, yaitu alam dan non alam. Sedangkan menurut faktor terjadinya, yaitu ada secara perlahan maupun secara mendadak, atau perlahan juga disebut slow onset. Yang mendadak disebut sudden onset. Oke. Selanjutnya ada aspek penyebab, ya kan, tadi satu jenisnya, ya kan, alam dan non alam. Kedua, terjadinya perlahan maupun mendadak. Yang ketiga ialah aspek penyebabnya,
Yang pertama ya kan ada 5 nih, geologi. Yang kedua terus hidrometeorologi. Ya kan hidrometeorologi. Yang ketiga ada biologi. Yang keempat ada teknologi. Yang kelima ada lingkungan ya. Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, balik lagi nih kita, tentang penanggulangan bencana bab 1 ketentuan umum ya kan, tentang ketentuan umum pasal 1 disebutkan bahwa bencana alam itu jenisnya adalah gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Ya, selanjutnya bencana non alam yaitu gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Ya, itu yang dari bencana non alam. Selanjutnya ada bencana sosial, ya kan? Bencana sosial yaitu konflik antar kelompok atau juga konflik horizontal. Terus ada juga teror. Nah, kita bedah satu-satu nih. Bencana alam yang terkenal gempa yang baru-baru ini itu sempet ada gempa yang di Palu, ya kan? Gempa bumi tuh, tsunami ada juga di Aceh, ya kan? Gunung meletus, Gunung Merapi, dan yang sekarang sedang aktif tuh ada di Sumatera Utara. Ya kan? Banjir seperti di Jakarta maupun banjir lahar seperti di Yogyakarta waktu gunung meletus dulu. Ada juga kekeringan biasanya terjadi di daerah yang terletak mungkin di Nusa Tenggara Timur, ya itu banyak kekeringan yang suhu udaranya tuh lebih panas daripada daerah-daerah lain. Angin topan biasanya terjadi di daerah seperti dekat-dekat dengan pantai mungkin. Dan tanah longsor, kalau tanah longsor sepertinya di pegunungan ya, seperti yang biasanya kita lihat di berita mungkin daerah Jawa Barat. Sedangkan bencana alam yaitu gagal teknologi ya mungkin gagal teknologi itu seperti nuklir gitu ya, seperti nuklir di Chernobyl mungkin, atau seperti di reaktor nuklir di Jepang yaitu di Fukushima. Dan juga gagal modernisasi mungkin hampir sama ya. Yang selanjutnya ada epidemi seperti yang kita alami akhir-akhir ini, namun skalanya lebih luas yaitu pandemi, yaitu tentang virus COVID-19. Dan juga wabah penyakit ya, wabah penyakit hampir sama seperti tadi epidemi. Yang ketiga tadi bencana sosial yaitu konflik horizontal dan teror. Konflik horizontal seperti perang antar suku seperti yang kita ketahui antara suku Dayak maupun suku Madura waktu dulu. Dan ada juga tentang konflik horizontal yaitu antara kaum muslim dan kaum Kristen di Ambon. Dan yang kedua tadi ada teror seperti yang terjadi di Bom Bali, Surabaya, JW Marriott, dan aksi-aksi teror yang lain. Ya, itu tadi yang saya sebutkan merupakan klasifikasi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke topik-topik selanjutnya. Oke, stay tune. Lanjut lagi ya. Indonesia ini kita lebih spesifik ke profil-profil Indonesia dulu ya. Indonesia terletak di antara 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia atau lempeng Eropa Asia, lempeng yang itu yang pertama, yang kedua ada lempeng Hindia Australia, dan yang ketiga ada lempeng Pasifik. Dari 2 dari 3 lempeng tersebut telah terjadi pergeseran per tahunnya. Ya, untuk lempeng dari Hindia Australia sendiri itu bergerak 5 sampai 6 cm per tahunnya. Sedangkan untuk lempeng Pasifik itu bergerak sebanyak 12 cm per tahunnya. Lempeng tektonik itulah yang menyebabkan terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, tsunami,
maupun gunung meletus. Kita berlanjut lagi ke profil Indonesia secara geografis. Indonesia sendiri memiliki iklim yang tropis. Nah, iklim tropis itulah yang hanya mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan juga musim hujan. Ya, itu mengakibatkan tingginya resiko untuk banjir dan angin topan. Yang kedua, Indonesia adalah sebuah negara yang berbentuk kepulauan. Ya, dengan jumlah pulaunya itu sendiri sebanyak 17.504 pulau. Nah, luas daratan itu sendiri, yaitu luas pulau-pulau itu totalnya adalah 1,86 juta kilometer persegi. Setelah kita membahas tentang luas daratan atau luas pulau-pulau itu sendiri, kita akan membahas tentang luas perairan. Nah, luas perairan itu sebesar 7,9 juta kilometer persegi, ya kan? Yang menyebabkan rawan bencana, ya kan? Dengan adanya itu ya kita dikelilingi oleh lautan, gitu. Dan banyak dan terdiri dari beberapa lempeng juga menyebabkan ya tadi resiko-resiko untuk tsunami, gunung meletus, ya kan? Secara demografi, jumlah penduduk Indonesia menurut sensus tahun 2010 itu mencapai 238 juta jiwa, dan 59% dari 238 juta jiwa tersebut tinggal di Pulau Jawa, ya, atau sekitar 140 juta jiwa tinggal di Pulau Jawa. Dengan statistik seperti itu mengakibatkan Pulau Jawa memiliki kepadatan per kilometer perseginya 1.000 orang. Dengan kepadatan seperti itulah seharusnya dengan adanya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim secara global tentunya, yang turut menjadi alasan meningkatnya bencana di Indonesia, ya. Yang bencana itu sendiri memiliki sifat uncertainty yang tinggi. Ancaman bencana akan selalu ada di Indonesia, ya kan? Nah, dengan adanya ancaman bencana yang selalu ada di Indonesia itu seharusnya perlu penekanan upaya-upaya penanggulangan bencana secara sistematik, atau dalam bahasa Inggrisnya disaster management. Nah, itu dengan adanya kepadatan penduduk yang 1.000 orang per kilometer persegi, dan juga dikelilingi oleh beberapa lempeng tektonik, 3 lempeng tektonik, yang juga merupakan negara kepulauan yang amat luas. Nah, itu pentingnya tentang disaster management, ya. Selanjutnya kita akan bahas ke topik yang lain. Oke. Kita lanjut ke ini adalah menuju statistik jumlah bencana di Indonesia dari tahun 2002 sampai tahun 2009. Ya, yang pertama adalah aksi teror dan sabotisme. Ada 26 kejadian dengan korban jiwa sebanyak 324 korban jiwa. Itu adalah korban jiwa meninggal dan hilang. Selanjutnya ada banjir dan tanah longsor, yaitu sebanyak 187 kejadian dengan 10.374 korban jiwa. Selanjutnya ada angin topan. Angin topan sebanyak 610 kejadian dengan 86 korban jiwa. Lanjut, ada abrasi atau kenaikan air laut sebanyak 93 kejadian dengan korban jiwa mencapai 16 korban jiwa. Selanjutnya ada banjir dengan 901 kejadian dan mengakibatkan korban jiwa sebanyak 1.468 korban jiwa.
Lalu ada gempa bumi. Gempa bumi sendiri terhitung telah terjadi sebanyak 74 kali kejadian dengan korban jiwa sebanyak 18.405 korban jiwa. Lalu ada kebakaran. Kebakaran sendiri terhitung telah terjadi sebanyak 481 dengan 159 korban jiwa dan meninggal. Lalu ada gempa bumi dan tsunami. Gempa bumi dan tsunami sendiri terjadi hanya 2 kali dalam kurun waktu 2002 sampai 2009. Namun korban jiwa paling besar dari semua yang telah saya sebutkan, yaitu mencapai 626.626.626.000. Jadi 166.628 korban jiwa. Ya. Selanjutnya ada kebakaran hutan dan lahan. Itu di sini tertulis hanya 6 kejadian. Mungkin apa yang saya ambil ini, data-data yang saya ambil ini merupakan data-data sebuah bencana yang mempunyai korban jiwa. Ya, itu terdapat 8 korban jiwa. Selanjutnya ada kecelakaan industri. Kecelakaan industri terhitung telah terjadi sebanyak 19 kali. Dan korban jiwa dari kecelakaan industri sebanyak 59 jiwa. Lalu ada kecelakaan transportasi. Kecelakaan transportasi yang disebut di sini ialah kecelakaan transportasi dalam mode besar, seperti kecelakaan transportasi pesawat atau kapal laut atau transportasi umum lainnya. Terhitung telah terjadi 97 kali kecelakaan dengan 2.606 korban jiwa. Lalu ada konflik atau kerusuhan sosial, yaitu sebanyak 45 kali dengan memakan korban jiwa 2.251. Lalu selanjutnya ada letusan gunung. Ya, letusan gunung mencapai 21 kali dalam kurun waktu 2002 sampai 2009 dengan korban jiwa sebanyak 6. Ya. Lalu ada tanah longsor dengan 430 kejadian dengan korban jiwa sebanyak 1099, dan semua bencana itu terjadi sebanyak 3092 kejadian dengan korban jiwa keseluruhan sebanyak 184.467. Ada pula kita akan membahas tentang efek rumah kaca. Cahaya atau panas yang dikeluarkan matahari itu sampai menembus pada merambat ke dalam atmosfer bumi dan menembus ke dalam bumi. Ya, itu yang pertama. Ada pula yang cahaya itu sempat dipantulkan kembali oleh atmosfer bumi. Ada pula yang diserap oleh bumi, dan juga ada pula yang diserap oleh gas-gas buatan manusia seperti dalam industri. Nah, itu. Lupakan, saya pelan-pelan aja ngomong ya. Terima kasih terhadap ibu dosen yang telah mengajar saya dengan baik, dan juga saya mengucapkan alhamdulillah telah mengerjakan TS dengan baik dan juga teratur. Video ini dikerjakan untuk menambah edukasi saya yang sangat kurang. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1